Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk, kita mendengarkan sabda-Nya. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram ke Sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampainya di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di istana. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa, walaupun
menjadi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda itu, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita berkurang, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya di Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita masing-masing pribadi, berapapun umur kita, pasti pernah merasa sakit. Mungkin mulai dari sakit yang sangat ringan, hanya sekedar pusing-pusing dikit, atau flu, atau mungkin juga lapar. Lapar itu kan juga sesuatu yang tidak enak dan sakit. Apalagi lapar sekali. Nah, itu memang tidak enak. Tapi juga penyakit-penyakit yang lain. Satu hal yang kita
rasakan ketika sakit, entah sakit yang ringan maupun sakit yang berat, adalah tidak enak. Karena tidak enak, maka tidak ada seorang pun yang bercita-cita untuk sakit. Tidak. Tetapi ketika sudah sakit, tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Karena sudah terjadi yang sakit. Biasanya semakin berat sakit kita, semakin tidak enak. Bukan hanya badan kita yang tidak enak, mungkin juga perasaan-perasaan kita menjadi tidak enak, pikiran-pikiran kita juga menjadi macam-macam. Maka satu hal yang kita inginkan ketika kita sakit adalah sembuh. Kita mau untuk segera bebas dari penyakit itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketika kita mengalami sakit itu, baru kita menyadari betapa berharganya kesehatan, betapa bernilainya ketika kita merasa sehat. Dan ketika sakit baru kita menyesal. Nah, biasanya menyesal sudah sakit. Contoh, ketika sehat biasanya kita tidak pikir apa-apa, pokoknya happy, enjoy, mau makan apa, makan saja. Hari ini cukup oke, besok cukup oke. Keempat harinya pincang. Kalau sudah pindah, ngomong bagaimana sudah masuk ke dalam perut, dan efeknya adalah pincang, baru menyesal. Padahal kan kalau sadar diri kan mengatur kan, ya tidak harus setiap hari lah, paling tidak begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi juga mengisahkan seorang yang sakit, bahkan sakit kusta. Dan di dalam kitab suci, sakit kusta itu adalah suatu penyakit yang mematikan, yang bukan hanya menular dan bisa membunuh pelan-pelan katakanlah, tetapi juga orang itu harus memberikan tanda kalau dia sementara sakit kusta. Tanda khusus dengan bunyi-bunyian, sehingga ketika seorang yang sakit kusta berjalan ada bunyi tertentu dan orang lain lalu mendengar, oh itu ada orang lewat, orang sakit kusta, jadi orang tahu lalu menyingkir. Maka seorang yang sakit kusta bukan hanya fisiknya saja sakit, tetapi juga batinnya sakit. Juga secara sosial dia sungguh menderita karena diisolir, tidak boleh bergabung dengan masyarakat pada umumnya. Ini kan kita membayangkan orang yang sakit kusta, tapi pada masa pandemi yang lalu-lalu kita masing-masing mungkin ada yang pernah terinfeksi baru saat itu, saat pandemi, sesuatu yang positif adalah negatif. Begitu periksa positif, kita langsung stres. Padahal kan positif kenapa membuat stres? Karena positif menderita COVID. Nah, kita yang menderita COVID merasakan bagaimana kita diisolir. Antar suami istri aja nggak boleh tidur bareng, harus disendirikan, makanannya juga khusus, pokoknya diisolir. Dan nggak enak kan, sudah menderita sakit sekarang diisolir lagi, tidak bisa ngomong sendiri. Ya kadang-kadang sekarang kita bersyukur punya HP, sudah bisa ngomong sendiri, tertawa sendiri. Syukur kalau hanya di dalam kamar. Hati-hati kalau sementara berjalan. Nanti kira orang ini kenapa ya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang sementara sakit ini sudah rupa-rupa usaha diperjuangkan untuk bisa sembuh. Secara tradisional mencari tabib-tabib yang terkenal supaya segera sembuh dari sakit itu, tetapi ternyata tidak sembuh-sembuh. Akhirnya harapan mereka bertumbuh pada sosok pribadi yang menjadi perwujudan kasih Allah. Seperti yang terungkap dalam bacaan yang pertama tadi, bagaimana Panglima Naaman dia menaruh harapan kepada Nabi Elisa. Dan kalau kita membaca
dengan mencelupkan diri, menenggelamkan diri 7 kali. Hanya itu. Maka Naaman sebagai orang besar merasa tersinggung. Sudah akan ditemui, ini lewat kasih sayang, lalu hanya cuma disuruh mandi di sungai Yordan. Sepele sekali. Tetapi yang mengawal Naaman juga mengatakan, bukankah itu sesuatu yang sangat ringan? Mengapa mesti bersungut-sungut? Mengapa mesti marah-marah? Itu toh bukan sesuatu yang berat. Lo akhirnya menjalankan itu. Lalu dalam bacaan Injil kita juga mendengarkan ada 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka sadar diri sebagai seorang yang terisolir, maka jauh-jauh berdiri lalu berteriak, Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Dan apa yang dikatakan Yesus, yang memang tidak mendekati, tidak membuat apa-apa, justru sekarang pergi aja kepada imam-imam sana, kamu lapor diri. Dan memang peraturannya orang sakit kusta kalau sudah sembuh itu harus melapor diri kepada imam. Maksudnya apa? Supaya dipulihkan secara sosial. Ini orang sudah sembuh, jadi jangan takut bersama-sama lagi. Lalu mereka berjalan menuju kepada imam. Tapi dalam perjalanan ternyata mereka sudah sembuh. Dan sungguh luar biasa antara sakit mereka dan apa yang dijalankan seperti tidak masuk akal. Mereka semua disembuhkan dari sakitnya. Itu berarti bahwa yang menyembuhkan mereka bukan karena keahliannya dan lain sebagainya, tetapi nampaknya adalah yang pertama-tama menyembuhkan mereka adalah harapan mereka. Mereka berharap pada sosok pribadi, lalu juga iman mereka. Harapan dan iman mereka lah yang menyembuhkan mereka. Maka kita bisa membayangkan betapa berbahagianya mereka ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah sembuh dari sakitnya. Naaman sebagai ungkapan syukur dan terima kasih, dia kembali kepada Nabi Elisa yang tadinya seperti mentertawakan, menyepelekan, tapi ternyata apa yang dikatakan oleh asistennya itu menyembuhkan dirinya. Maka dia membawa persembahan kepada Nabi Elisa. Dan sampai kepada Nabi Elisa, ternyata persembahannya itu ditolak. Dan di sini mau menyadarkan kepada Naaman bahwa di dalam kehidupannya itu yang pokok bukan soal hartanya, tetapi yang lebih penting adalah kehidupannya itu sendiri. Bagaimana kehidupan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu di antara 10 orang yang sakit kusta yang disembuhkan semua, ada 1 yang kembali. Dan luar biasa, 1 yang kembali ini adalah disebut secara khusus, dia adalah orang Samaria, seorang asing. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, bukankah 10 semuanya sembuh? Tapi kenapa hanya 1 orang asing ini yang datang? Orang asing ini bukan hanya karena tidak dikenal, tapi orang Samaria ini dicap sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang tidak bertuhan. Tapi ternyata orang yang dikatakan sebagai orang tak bertuhan justru tahu berterima kasih. Dan dia datang kepada Yesus bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus ini juga menegurkan orang itu, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sementara yang lain yang tidak kembali kepada Tuhan Yesus, ini juga menjadi penunjuk bahwa Allah itu mencintai semuanya tanpa pandang bulu, tanpa berbeda-bedakan siapapun kita dicintai oleh Tuhan. Walaupun orang-orang yang dicintainya itu kadang-kadang tidak setia, walaupun orang-orang dicintainya itu tidak menyadarinya, dan karena itu juga tidak bisa mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan itu. Tanpa kecuali Bapak Ibu Saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita sekalian, kita dari hari-hari sebenarnya juga selalu menerima rahmat dan karunia Tuhan sebagai perwujudan akan kasih
Ada rupa-rupa hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Di saat tertentu mungkin kita mempunyai kerinduan-kerinduan, mempunyai cita-cita, dan itu telah terjadi. Doa-doa kita dikabulkan. Harapan-harapan kita yang setiap satu dengan yang lain pasti mempunyai harapan yang berbeda terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan perjumpaan kita dengan orang-orang tertentu, apalagi dulu ketika masih muda atau sekarang yang masih muda juga, orang-orang kita jumpai, ternyata kemudian bukan yang sekedar menjadi teman, tapi bahkan ada yang menjadi suami atau menjadi istri. Lalu kita sebagai orang tua dalam perjalanan kehidupan kita juga mendapatkan anugerah, ada anak-anak yang mewarnai keluarga kita. Dan mungkin karena kita begitu sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, dengan kesibukan masing-masing, sehingga kita tidak sempat untuk merasakan kasih karunia itu. Karena tidak merasakan kasih karunia itu, maka kita juga tidak sempat untuk mensyukurinya, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak sekalian terkasih, kiranya perjumpaan kita pada sore hari ini dan terutama sabda Tuhan yang kita dengarkan menyadarkan kita kembali bahwa kita masing-masing pribadi dicintai oleh Tuhan. Apakah sebagai orang dicintai oleh Tuhan berarti kita tidak pernah ada masalah, tidak ada penderitaan dalam diri kita? Walaupun kita dicintai Tuhan, masalah tetap ada dalam diri kita. Penderitaan mungkin juga ada dalam diri kita. Tapi sebagai seorang yang merasa dicintai, cara menghadapinya tentu akan berbeda dengan orang yang sama sekali tidak merasakan akan kasih Tuhan itu. Semoga dengan menyadari semua membuat kita menjadi semakin merasa damai dan nyaman, dan lagi-lagi kita semakin bisa bersyukur. Karena dengan bersyukur itu membuat kita mudah tersenyum, membuat kita berbahagia. Kalau tidak percaya terus setiap saat silakan bersyukur, pasti kita bahagia. Dibandingkan dengan misalnya saya masih kurang, ada yang menuntut, sehingga kita terkenal sebagai orang yang selalu menuntut. Dia tampil berarti tuntutan. Nah, orang selalu menuntut biasanya ya wajahnya itu tidak pernah itu riang gembira. Orang wajahnya selalu ya serius, bahkan mungkin seram karena kecewa, tuntutannya belum terpenuhi, kerinduannya belum terpenuhi. Tapi kiranya kita bisa merasakan dan mulai mengalami, mungkin dari hal yang kecil kita disadari bahwa oh ini bukti Tuhan mencintai kita, ini kasih karunia Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berbahagia, orang-orang yang bersukacita karena dimampukan untuk bersyukur. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama memperbaharui syahadat iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah. Marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita dapat mengasihi Dia, dan telah membebaskan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa surga memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan dan kekuatan. Marilah kita mohon. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur atas para pendahulu kita,
kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kita dan atas iman yang telah kita terima melalui mereka, sehingga kita pun terdorong untuk mengembangkan usaha kita dan diri kita sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia, semoga Bapa Surgawi memberkati mereka semua dan mendorong kita untuk memberikan cinta kasih, kemerdekaan dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah kita mohon. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa memberkati dan mengajarkan kepada kita apa arti kemurahan hati dan memampukan kita untuk mewariskannya kepada anak cucu. Marilah kita mohon. Kita hendak sejenak untuk memanjatkan doa-doa pribadi kita. Dan secara khusus kita bersatu bersama dengan komunitas patrisian yang memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun patrisian yang ke-40. Semoga di dalam perjalanan selanjutnya semakin kompak dan semakin diberdayakan oleh sabda Tuhan sendiri di dalam kehidupan masing-masing maupun dalam komunitas. Bersama dengan Pak Sutri, Christian dan Veronica yang juga memanjatkan puji syukur atas hari ulang tahun pernikahannya yang ke-23. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai di dalam menjalani kehidupan rumah tangga selanjutnya dan mereka terus-menerus saling menyempurnakan satu sama lain dengan meneladani keluarga kudus Nazaret. Bersama dengan Gregorius yang mengucap syukur dan terima kasih atas terkabulnya doa novena kita Sara Maria untuk masalah yang sementara dihadapinya. Untuk Frida yang bersyukur dan terima kasih atas terkabulnya doa novena kita Sara Maria dan semoga disembuhkan total dari penyakitnya. Dan juga mengucap syukur atas kesehatan, kebahagiaan dan diberikan rezeki berlimpah bagi Adrotus, Whitman dan Zulfa. Marilah kita mohon. Bersama dengan Ferdi yang mohon kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk Indra Sinaga yang akan menghadapi ujian profesional tanggal 18 Oktober yang akan datang. Semoga diberikan ketenangan, kelancaran dan hasil yang terbaik baginya. Juga berdoa untuk anak saudara Edwin yang itu yang besok akan menempuh pendidikan Korps Barat Merah di Puspiko Kasus bagi saja depan ini. Semoga diberikan ketekunan dan sukses dalam pendidikannya ini. Yang bersama dengan Henry yang berdoa, semoga Henry dan Vivi bisa terus mengembangkan bisnis bersama dan melancarkan dari semua tantangan, dan juga memohon kepada Tuhan supaya diberikan kesehatan untuk Papa Mama, DJ Helen dan juga DJ Pimpin dan juga Henry dan Vivi sekeluarga agar diberkati dan dikuatkan dengan kedamaian. Bersama dengan Maria Alim yang berdoa, mohon penyertaan Tuhan untuk dan Chandra yang memulai usaha dengan partner supaya dapat berjalan dengan lancar. Dan juga berdoa untuk membantu Kenji yang mendapat working visa holiday pada tanggal 18 Oktober. Semoga Tuhan melancarkan semua dan mengabulkannya. Bersama dengan Indra yang berdoa di dalam menjalankan usaha itu dan semua dilancarkan dan
sakit dan mengalami koma di rumah sakit jantung Jakarta. Dan Tuhan berkenan untuk menjamahnya dan memberikan kesembuhan kepada ini. Bersama dengan Vio yang berdoa memohon kiranya disembuhkan dari kakinya sehingga kejadian dan juga penyakit kelainan darah bisa segera disembuhkan. Dan juga mohon kesembuhan untuk Filipus Iwanda. Semoga kakinya segera dipulihkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan bersama dengan Teresa yang berdoa mohon kesembuhan untuk mama yang baru kita sakit pesta, kiranya operasi dan pengobatan bisa berjalan dengan lancar dan bisa disembuhkan segera. Marilah kita memohon. Kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang telah mendapat Tuhan, bagi Bu Rosalia Amun, bagi Ibu Teresia Limur yang 2 hari yang lalu dipanggil Tuhan, bagi Bapak Martinus Agung, Fabian Silal, Guru Vitusma, Markus Budin, Robertus Onzi, Nobertus Noah, Budiarus Darsan, dan juga untuk Liu Fohin, Liu Yunghin, Liu Xionghin, Liu Funo, Liu Kitno, Liu Kuihin, Liu Maria, Robert Liu, Teh Nguyen, Teh Nguyen. Semoga Tuhan mengampuni akan segala kesalahan dan dosa mereka, sehingga mereka bersukacita dan berbahagia bersama para kudusnya di surga. Marilah kita memohon. Tuhan Allah dan Bapa kami, kepada kami Engkau telah memberi dengan cuma-cuma. Semoga kami pun dapat memberi dengan cuma-cuma, supaya lebih menyerupai diri-Mu serta citra Putra Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami, kini dan sepanjang masa. Kita lakukan peran kita pada bagian liturgi Ekaristi. Saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah,
bersamamu. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersuka cita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau dengan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta Ia berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Akulah berseri iman kita. Amin.
menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami yang ke-14 dan uskup kami Ignatius Kardinal Suhario serta semua rohaniwan. Ingatlah akan putra-putrimu yang dalam rangka Ekaristi ini memanjatkan puji syukur kepada-Mu, dan yang juga memohon belas kasih. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terima mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama-sama perawan Maria Bunda Allah, sambil saya mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami penuh berkenan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk dalam kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat. Tuhan Yesus Kristus itu telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan semoga tubuh dan darah Kristus ini menghantar kita sampai ke hidup yang kekal.
kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima dari-Mu, sehingga kami pun senantiasa memuji-Mu dan bersyukur padamu, sampai akhirnya kami kembali kepada-Mu dalam keabadian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Hasil kolektor minggu lalu, tanggal 4 dan 5 Oktober. Kolektor pertama sebesar Rp152.476. Kolektor kedua sebesar Rp80.838.858. Misa Kerahiman Ilahi diadakan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober pukul 18.30 di Kapel Santa Faustina Kowalska, lantai 2 Gedung Karya Pastoral 1. Ibadah Taizih akan diadakan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober pukul 19.30 di ruang Alba Gedung Karya Pastoral 2. Umat diundang untuk bergabung. Pengumuman perkawinan. Umat yang ingin melangsungkan perkawinan di gereja akan dapat mendaftar ke sekretariat paroki paling lambat 4 bulan sebelumnya. Pengumuman pertama kalinya akan saling menerimakan perkawinan. Helena Evelyn dari lingkungan apartemen Green Gateway Santa Clara dan Nicholas Niko dari paroki Villa Melatinas Gereja Santo Ambrosius. Suci dan Jonathan Hutomo Lukito dari lingkungan kawasan Pantai Mutiara Santo Filipus Mary. Cecilia Angelini Sela Suciatma dari lingkungan Komplek Pantai Mutiara Santa Maria Bintang Timur dan tim Christian Mani. Pengumuman kedua dan ketiga dapat dilihat pada slide dan wartas tema online. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan atas perkawinan tersebut, wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Setelah pengumuman ini, mari kita saksikan video pendek kegiatan Misa Botaus. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sungguh pantas mengadakan syukur kepada Tuhan karena pada tanggal November yang akan datang, gereja kita ini dipilih oleh Botaus kali ini untuk bisa berselebrasi bersama dengan Pak Posko setelah sidang agung Gereja Katolik Indonesia yang berlangsung pada tanggal 3 sampai 7 November di Ancol. Akan hadir di antara kita 15 Agustus. Nah, acara ini sekaligus menjadi kesempatan untuk menggalakkan dana untuk membantu seminari-seminari yang tersebar di uskupan-uskupan seluruh Indonesia. Mendiang Paus kita Santo Paus kedua menegaskan bahwa seminari adalah jantung dari uskupan. Karena disinilah para calon imam, para calon gembala gereja kita menjalani proses pembinaan dan pendidikan. Tentu ini membutuhkan biaya yang besar untuk living dan formasi mereka.
beban yang terus bertambah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hadirnya bisa bersama dengan Alposko pada tanggal 9 November pukul 10.30 sekaligus beramal kasih untuk seminar-seminar yang dikoordinir oleh panitia kota Australia. Terima kasih atas perhatian dan kasih dari Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dalam mengenal Ekaristi pada sore hari ini, dan juga terima kasih kepada semua petugas liturgi yang turut menyemarakan perayaan ini. Maka mari kita akhiri dengan mohon berkat. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara sekalian, senantiasa dipimpin diri